Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank, terdapat 700 juta orang di seluruh dunia yang terkurung dalam masalah kemiskinan. Untuk memahami bagaimana kemiskinan dapat terjadi, kita harus memahami apa saja penyebab yang melatar belakangi hal tersebut. Kemiskinan sendiri dipahami sebagai kondisi yang penuh kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang kemudian akan berdampak pada kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, kemiskinan itu sendiri mencakup lebih dari itu. Kemiskinan tidak hanya mencakup faktor ekonomi saja, melainkan juga telah berhasil merampas kesejahteraan dan hak dasar individu dalam hal kesehatan, pendidikan, air bersih, makanan, lapangan pekerjaan, hingga tempat tinggal. Kemudian, apa yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan global? Kemiskinan ini memiliki berbagai akar penyebab, seperti masalah pendidikan yang berada di bawah standar, kurangnya lapangan pekerjaan, makanan dan air bersih yang tidak mencukupi, kemudian rendahnya layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, hingga ketidakadilan sosial. Dengan adanya penyebab tersebut, kemudian berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, dengan banyaknya masyarakat miskin yang menderita kelaparan, kekurangan air bersih, kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang rendah, hingga kurangnya akses layanan kesehatan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan juga dapat mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan dapat diukur secara absolut, yaitu ketidakmampuan pendapatan seseorang mencukupi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup sehari-hari, atau secara relatif di mana pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan. Kesetaraan di sisi lain merujuk pada kondisi di mana individu-individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial ekonomi. Kesetaraan juga mencakup kesetaraan di dalam mencapai kemandirian dan kebebasan. Dalam konteks kemiskinan dan kesetaraan kemakmuran merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat tanpa adanya ketimpangan yang signifikan. Kemiskinan tidak lagi hanya sekedar masalah kekurangan makanan, tetapi juga mencakup kondisi ekstrim di mana orang-orang bahkan mengalami kehabisan dan ketiadaan makanan. Globalisasi telah mengubah dinamika perpindahan sumber daya antar negara menjadi suatu kebiasaan. Kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, terutama dengan pemindahan produksi dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara berkembang melalui peningkatan lapangan kerja dan pendapatan nasional. Relokasi produksi juga membawa pengetahuan dari negara maju, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Meskipun globalisasi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut tidak selalu merata dan dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi. Negara-negara berkembang, terutama di Afrika, seringkali belum mampu memanfaatkan globalisasi secara optimal. Fokus pada pengentasan kemiskinan telah mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi langkah-langkah struktural dan sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Negara maju dan organisasi internasional memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan di negara berkembang. Mereka memberikan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. ODA merupakan bentuk bantuan yang mencakup berbagai motif, seperti memenuhi kebutuhan kemanusiaan, mencapai tujuan pembangunan, menunjukkan solidaritas, dan memperkuat ikatan politik. Organisasi internasional seperti IMF dan World Bank juga turut berperan dengan memberikan pinjaman pada saat terjadi krisis stabilisasi.
Meskipun kontroversial, dukungan ini dapat meringankan kemampuan negara yang mengalami krisis untuk mendapatkan lebih banyak dana dan fasilitasi transisi ke situasi makroekonomi yang lebih baik. Pentingnya kerjasama antar negara maju dan negara berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. Kemiskinan juga merupakan salah satu isu global yang dihadapi dunia internasional saat ini. Indonesia juga sedang berjuang dengan masalah ini. Sekitar 27,76 juta penduduk sipil Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kemiskinan, tetapi adanya kemungkinan tindak kejahatan yang terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan. Adanya kecenderungan dari masyarakat miskin di Indonesia, khususnya di wilayah tertentu, untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Keadaan ekonomi keluarga yang juga menjadi peran penting dalam pembentukan pribadi seseorang, di mana dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari telah menjadikan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, penipuan, dan masih banyak lagi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.